Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kita memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu tentang kekhawatiran. Karena selama ini ternyata masih banyak orang yang khawatir. Dan kalau dia kirim WhatsApp kepada saya, dia pasti bertanya, bagaimana sih caranya saya bisa lepas dari kekhawatiran. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikannya. Tetapi malam ini saya akan sampaikan dengan format yang sedikit berbeda. Saudara yang terkasih, kekhawatiran apabila ada di dalam pikiran kita, itu merusak alam supranatural. Saya yakin kita tidak usah atau saya tidak perlu menyampaikan kekhawatiran itu macamnya apa saja. Saya rasa kita semua sudah bisa mendeteksi di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira saya khawatir itu di bidang apa. Pokoknya segala sesuatu, apapun dan di bidang manapun, yang namanya kekhawatiran itu betul-betul merusak alam supranatural. Dan kekhawatiran itu biasanya persahabatannya dengan ketakutan, saudara-saudara. Kalau dia sudah khawatir, pasti dia akan takut. Itu pasti, saudara-saudara. Kalau misalnya saya khawatir, kalau saya pergi ke Semarang, nanti ada pencopet misalnya. Pasti saya akan takut dengan pencopet. Saya mau pergi ke Jakarta, nanti takut kena virus, pasti khawatir, wah pergi atau tidak. Itulah kekhawatiran, saudara-saudara. Dan kekhawatiran itu sebenarnya adalah kita sedang ditipu. Sekali lagi, kekhawatiran sebenarnya kita sedang ditipu oleh pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena memikirkan apa yang dilihat, yang sebenarnya adalah akibat dari pemikiran masa lalu. Dan saya katakan kekhawatiran itu merusak alam supranatural dan menutup semua pintu mujizat. Tadi siang ada orang yang share sama saya dan bertanya, kenapa ya Pak saya melakukan hukum loa kok tidak berhasil? Saya bilang, kenapa Anda berkata tidak berhasil? Ya saya baru melakukan 3 hari ini kok tidak ada tanda-tanda. Loh saya bilang aturannya itu 5 hari. Anda 3 hari sudah bertanya. Bagaimana? Dan sudah memvonis nggak berhasil. Dan saya katakan memang tidak mungkin berhasil. Gitu. Kenapa? Karena sudah divonis, belum apa-apa. Ada yang melakukan 5 kali 5, berhasilnya 3 bulan. Ada yang 1 tahun. Ada yang cuma 2 hari. Itu terserah alam semesta mau melakukan apa terhadap kita. Tetapi yang terpenting, kita tidak boleh khawatir terlebih dahulu. Saat kita sudah mulai bertekad untuk menulis, pada saat itu pula, alam semesta itu sudah merespon kita. Itu yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran itu akan menghabiskan energi manusia. Sehingga yang muncul adalah bayangan-bayangan yang menakutkan. Bukan cuma itu saja, tetapi wajahnya pun bisa menjadi lesu seperti gambar yang ada.
Bahkan kalau orang sering khawatir terus-menerus, maka wajahnya pun akan nampak tua, saudara-saudara. Dan jika dipelihara terus-menerus, saudara akan berurusan dengan rumah sakit dua bola. Tahu rumah sakit dua bola? Tahu, kalau orang Magelang tahu ya. Tapi ini di luar kota pasti enggak tahu. Di Magelang itu ada rumah sakit jiwa terbesar di Asia Tenggara. Nah itu di depannya itu ada bolanya gede-gede, ada dua. Jadi kalau orang khawatir akan berurusan dengan rumah sakit dua bola, bahkan menjadi penghuninya di sana. Jadi jangan khawatir, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan bagaimana sih format yang ada di dunia alam supranatural. Dan saya ingin kita betul-betul mempraktikkan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh, saudara-saudara. Misalnya, ada seseorang yang masa lalunya mengalami kegagalan. Sehingga dia lesu dan berkata, mengapa Tuhan memungkinkan atau mengizinkan kami menderita. Ini masa lalu. Dan kita kan hidupnya selalu di masa kini, saudara-saudara. Betul enggak? Kita hidup selalu di masa kini. Mau besok pun ya masa kini. Mau lusa ya tetap masa kini. Jadi, ketika kita hidup di masa kini tetapi yang dipikir adalah masa lalu, saudara tahu enggak? Sebetulnya kita sedang menciptakan peristiwa yang sama untuk masa yang akan datang. Jadi kalau hari ini yang dipikirkan adalah ini, ya masa lalu, maka hari yang ke depan pun akan sama dengan masa lalu. Format ini tidak bisa diganggu-gugat, saudara-saudara. Karena ini adalah sistemiknya Tuhan. Dan di sini saya tulis, bukan pikiran yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang seharusnya mengendalikan pikiran. Jangan mau ditipu oleh pikiran yang merekam masa lalu. Saya berharap saudara bisa memahami gambar itu. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ini saya ulang sekali lagi, saya berharap saudara masukkan ini di dalam pikiran saudara. Kita hidup di sini, ya, di tempat yang ada jamnya itu berarti sekarang. Nah, masa lalu itu pasti pernah ada kegagalan. Kegagalan apa di masa lalu itu? Itu dipikir terus, saudara. Sehingga kita tidak berani melangkah ke depan. Sementara waktu terus berjalan. Jadi ketika kita memikirkan tentang penderitaan masa lalu, maka kita juga menciptakan masa yang akan datang dengan format masa lalu. Sampai di sini paham? Saya ambil contoh. Misalnya di masa lalu, itu membuka suatu bisnis, dan bisnisnya mengalami kegagalan, enggak jalan. Sementara dia kan hidup di masa sekarang. Lalu dia mau bikin bisnis yang baru, dia takut. Dia khawatir, jangan-jangan apa yang aku lakukan di masa lalu terjadi lagi. Dan memang betul itu pasti terjadi, saudara-saudara. Karena orang tersebut itu mencipta. Jadi yang disebut mencipta itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Sekarang, hari ini. Ya Bapak Ibu. Jadi terserah kita mau mencipta apa. Tuhan itu hanya berkata, kamu mau mencipta apa? Aku tinggal lakukan kok. Tetapi sayang sekali yang diciptakan itu adalah bayangan-bayangan gelap masa lalu. Kemudian dia ciptakan di sini. Ya jangan heran kalau waktu ke depan akan seperti masa lalu. Karena masa lalunya diciptakan.
Seharusnya bagaimana? Begini saudara-saudara, nah ini, saudara lihat ya, masa lalunya buruk. Dan ini harus disangkali ini. Harus dibuang, tidak boleh ada di pikiran kita. Ketika kita hidup di masa kini, lah yang dipikir kok masa lalu yang gagal. Lah kalau masa lalunya berhasil, enggak masalah. Tapi masa lalunya kok yang gagal yang dipilih. Aku tak milih kegagalan saja. Kenapa seperti itu? Harusnya yang gagal ini kita coret total sama sekali. Nah, ketika kita coret, maka gerakan dari masa lalu yang akan masuk ke masa kini putus, balik lagi. Saya berharap saudara bisa menangkap gambar ini. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu di masa kini ciptakan sesuatu, saudara-saudara. Kebahagiaan di sini. Maka kedepannya akan bahagia. Masa lalu saudara pernah ditolak oleh seorang gadis yang cantik. Sehingga frustrasi. Lalu berpikir, wah aku tak mati wesisan. Ya, berarti saudara tidak paham akan peta ini. Kalau saudara ditolak di masa lalu, ya sudah, biarkan saja. Dicoret, lalu saudara ciptakan sendiri. Saudara berkata apa? Aku akan mendapatkan pasangan ya yang sangat cantik, kaya dan cinta Tuhan. Tapi kalau saudara melihatnya terus seperti ini nggak akan terjadi. Jadi sekarang kita ciptakan di sini, saudara. Aku mendapatkan pasangan yang membuat aku bahagia. Sehingga di masa yang akan depannya, kenapa? Terjadi, Bapak Ibu. Karena penciptaannya di sini. Kira-kira saudara paham nggak? Sampai di sini ya. Lalu saudara-saudara, waktu yang paling tepat untuk melakukan sesuatu itu adalah masa kini. Jangan pernah menghadirkan masa lalu di masa kini. Saya katakan bahwa yang namanya khawatir itu juga iman. Jangan saudara keliru, perhatikan baik-baik kata saya. Kekhawatiran adalah juga iman. Sekali lagi, kekhawatiran adalah iman, tetapi iman yang salah arah. Ya, kita akan pelajari Bapak Ibu. Kalau khawatir itu bisa terjadi, ayo kita selidiki. Kenapa orang khawatir kok begitu mudah terjadi? Karena pada saat dia khawatir, saya ambil contoh yang inilah, mundur sedikit ya. Ketika dia khawatir di sini, ya, kenapa bisa terjadi di sini? Karena saat dia khawatir, dia memiliki bayangan masa lalu, kemudian bayangan itu mengena di hati. Sehingga hatinya menjadi takut. Berarti kalau begitu antara pikiran dan perasaan itu match, sinkron, bersama-sama. Pikirannya takut, hatinya juga takut. Pikirannya khawatir, hatinya juga khawatir. Nah itu cepat jadi Bapak Ibu. Jadi kalau negatif dengan negatif hasilnya negatif, ya dibalik saja. Positif dengan positif pasti hasilnya positif. Lalu pertanyaannya, kok sampai sekarang belum dapat? Kenapa apa yang bisa bikin belum dapat? Karena kembali lagi antara positif dan positif itu tetap belum match. Kenapa? Karena dia masih menggunakan logika.
Saya berulang kali membahasakan, ketika kita sudah melakukan visi impian yang besar, jangan pernah kita menggunakan logika. Selama kita menggunakan logika, maka yang terjadi adalah kegagalan. Kan banyak orang yang bilang, tapi logikanya kan begini Pak. Ya sudah, pakai saja logika. Sampai mati Anda tidak akan pernah bisa. Saya ambil contoh. Ketika Yesua berjalan di atas air, coba dilogikakan kalau bisa. Bisa nggak kira-kira? Enggak akan bisa, saudara. Coba ketika Yesua berkata kepada pohon ara, mulai sekarang engkau tidak berbuah. Lalu besoknya pohon aranya itu kering. Coba dilogikakan kalau bisa. Artinya kalau kita memiliki visi dan misi yang besar, apapun visi misinya, tidak boleh menggunakan logika. Kadangkala memang orang-orang yang logikanya kuat, itu yang hidupnya berantakan, saudara-saudara. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana mengatasinya. Saya memiliki beberapa tips untuk saudara, agar saudara bisa betul-betul mempraktekannya, baik di sini maupun di rumah. Kita lihat sekarang. Bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah ketika kekhawatiran itu datang, kita harus berdiam diri dan mengucapkan hal-hal yang dahsyat. Kebanyakan yang saya perhatikan, saya telusuri Bapak Ibu, dari orang-orang yang konseling dengan saya, ketika kekhawatiran datang, dia tahu betul bahwa dia sedang khawatir. Tetapi yang terjadi bukan berdiam diri, tetapi sebaliknya dia mengembangkan kekhawatiran itu menjadi semakin besar. Iya atau tidak? Ayo, ketika Anda khawatir, yang terjadi pasti dikembangkan. Saya ambil contoh ya, ini ada satu kasus, saudara-saudara. Ada seseorang yang hutang kepada seorang rentenir. Dan saat jatuh tempo, rentenir itu sudah memberitahu, jika dalam 3 hari kamu tidak membayar, maka apapun yang kamu miliki, saya akan sita. Ketika ancaman itu datang, ancaman itu kan energi negatif Bapak Ibu. Begitu ancaman itu datang, langsung dia pikir, dia masukkan di dalam memori, bahwa dalam 3 hari, kalau aku tidak bisa membayar, maka semua barang-barang saya akan diambil. Jadi yang muncul energi negatif atau positif? Negatif. Karena dia mengembangkan, wah nanti TV saya diangkut orang, sepeda motor saya diangkut orang, meja kursi diangkut orang. Jadi yang ada sekarang cuma tidur di tikar saja, dikembangkan terus, ya dikembangkan terus, sambil dibumbui dengan perasaan nelongso, nangis-nangis, dan saya katakan selamat menikmati penderitaan, saudara-saudara. Oleh karena itu, jikalau kekhawatiran datang, stop. Tutup mulut, tutup otak juga. Ya. Sehingga apa? Kita tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, tetapi justru di saat-saat orang mengancam kita,
itu alam supranatural terbuka lebar. Seharusnya lah kita mengucapkan hal-hal yang dahsyat, ditambah dengan bayangan-bayangan yang dahsyat, dan dirasakan di dalam hati, lalu ucapkan kata-kata dahsyat itu di dalam keadaan yang tenang. Sampai betul-betul hati merasakan apa yang dia ucapkan. Sampai di sini paham atau tidak? Nah, saya akan ajak nanti selesai saya menyampaikan materi ini untuk mengucapkan hal-hal yang dahsyat sebagai contoh. Karena saudara kan nggak ngerti hal-hal yang dahsyat itu apa gitu. Nah, makanya nanti selesai saya kasih materi ini, kita mau latihan bersama-sama. Mau Bapak Ibu? Saat kita nanti berlatih mengucapkan kata-kata, saudara betul-betul rasakan di dalam hati apa yang saudara ucapkan itu diresapi benar. Saya hanya katakan, selamat menikmati kebahagiaan. Nanti kita lakukan itu, saudara. Kita lewatin dulu yang ini ya. Sekarang yang kedua, kita lewatin dulu. Biasakanlah pikiran kita itu selalu berkata, Bapak Yahweh itu dahsyat. Dialah El Shaddai. Kita kan banyak orang-orang Kristen pada umumnya suka ngomong El Shaddai, El Shaddai. Ngerti nggak artinya El Shaddai? Kadangkala orang hanya mengucapkan, hanya sampai batas di pikiran. Tapi nggak sampai masuk ke dalam hati. Apa El Shaddai itu, saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan, kenapa orang-orang Yahudi selalu menempatkan mezuzah. Saya ambil contoh ini pintu pastori ya, Bapak Ibu yang di pojokan sana. Ya, pintu pastori ini. Nah, ini kan ada mezuzah di sini. Saya tempelkan, ini bentuknya kayak gini nih, mezuzahnya. Jadi, setiap kali keluar kita lihat mezuzah atau kita memegang mezuzah dan batin kita berkata, Yahweh adalah El Shaddai. Yahweh itu adalah Tuhan yang mencukupi segalanya. Bahkan dia adalah Yahweh yang maha kuasa. Lah itu tujuannya orang Yahudi pasang mezuzah, itu tujuannya adalah supaya kalau dia keluar, dia ingat kebesaran Tuhan. Ketika dia masuk, dia juga ingat kebesaran Tuhan. Jadi yang ada di otaknya adalah Yahweh itu maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha mencukupi. Sekarang kita akan coba untuk membahas kata El Shaddai. El Shaddai, ya. El Shaddai itu kalau disambung langsung, itu adalah Tuhan yang mencukupi, saudara. Tetapi kalau kita potong-potong, Shad, ya, Shin dan Dalet, itu artinya buah dada. Sementara Dalet dan Yod, ini artinya terpenuhi. Jadi kalau ada orang yang berkata El Shaddai, itu gambarannya adalah seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya sampai dia merasa puas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini pemahaman orang Yahudi. Jadi ketika dia berkata El Shaddai, itu bayangannya dia, Tuhan itu sedang menimang kita seperti seorang bayi yang sedang disusui dan diberikan kepuasan
sampai orang atau bayi itu tertidur. Karena dia puas, dia kenyang, Bapak Ibu. Nah, Shaddai ini ya kalau di mezuzah itu kan macam-macam. Ada yang tulisannya cuman shin, ya ini yang di Kehilat, yang di pastori ini tulisannya cuman shin saja. Shin itu bisa berarti meremukkan, tetapi bisa berarti melindungi. Jadi kenapa kalau imam ketika dia berdoa pada doa akhir yang dikenal dengan birkat Kohanim, itu tangannya selalu begini, Bapak Ibu. Itu membentuk huruf shin. Shin itu artinya melindungi. Secara hukum supranatural, pada saat saya mengangkat tangan dan saya berkata Yevarechecha Yahweh wa Yismerecha, itu berarti secara hukum alam supranatural saya melindungi saudara. Secara roh. Dan ada malaikat-malaikat yang menjagai perjalanan hidup saudara. Tapi apakah benar pada saat kita berdoa seperti itu, bayangan kita sedang dalam perlindungan Tuhan, atau kita nggak pernah mikir, wis pokoknya ibadahnya kayak gitu, ya wis nganut. Itu salah bayangan yang begitu, saudara-saudara. Harusnya kita punya bayangan, oh saya sedang didoakan. Dan berarti pada saat itu Bapak Yahweh sedang melindungi perjalanan saya sampai di rumah. Jadi kita itu memiliki kesadaran betul akan perlindungan dan kasih Bapa. Sedangkan kata Shaddai, Shin, Dalet, Yod, itu singkatan dari Shomer Daltot Yisrael atau penjaga pintu Israel. Jadi ini bukan jimat, saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan sama saya begini, Pak itu orang Israel itu kok rumahnya selalu ada jimatnya katanya. Salah, itu bukan jimat, saudara-saudara. Saya pasang itu pun bukan untuk jimat, tetapi untuk mengingatkan. Ketika saya keluar, saya menyadari bahwa saya memiliki Tuhan yang ajaib, memiliki Tuhan yang besar, memiliki Tuhan yang dahsyat. Itulah yang saya katakan El Shaddai. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimanakah caranya agar supaya kekhawatiran itu tidak menguasai kehidupan kita? Cara mengatasinya bagaimana? Coba sekali waktu ketika saudara khawatir, catat kekhawatirannya itu apa. Kalau cuma satu ya enggak usah dicatat, saudara-saudara. Cukup diingat saja. Tapi kalau khawatirnya banyak, itu dicatat. Lalu ucapkan kata-kata dari catatan saudara yang terbalik, Bapak Ibu. Misalnya, saya khawatir anak saya, misal ada seorang yang melahirkan anak, umur 1 tahun kok belum bisa bicara. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada. Nah biasanya kalau sudah seperti itu, ibunya apa? Khawatir, saudara-saudara. Lalu si ibu merekayasa di pikirannya. Waduh, jangan-jangan anak saya tidak bisa bicara. Dan akibatnya betul-betul tidak bisa bicara. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya saudara balik dengan kata-kata, terima kasih Bapak Yahweh, anakku itu pinter berbicara.
Anakku adalah seorang entrepreneur. Saudara bisa katakan begitu. Saudara sekolah, nilainya jeblok terus, saudara. Selalu di bawah angka 5. Lalu saudara khawatir bukan? Wah, untuk tahun ini saya pasti tidak naik. Itu sudah dicipta, saudara. Makanya kalau nilainya jeblok terus, khawatirnya apa? Khawatirnya tidak naik. Dibalik, aku bersyukur bahwa aku naik kelas dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang sempurna. Begitu. Cuman sayangnya dulu waktu saya sekolah saya belum ngerti hal ini. Sayang sekali, belum ngerti saya. Jadi kehidupannya cuma untuk kacau balau. Sayang sekali. Tapi saya bersyukur sih. Dengan saya bertobat, akhirnya Tuhan membalik gaya berpikir saya. Ya Bapak Ibu. Jadi ini yang penting ini loh. Catat kekhawatiranmu lalu diucapkan kebalikannya. Tapi sekali lagi, ketika orang sudah jelas-jelas merasa khawatir, kok dipelihara gitu loh. Sudah khawatir dipelihara, dikembangke sisan. Makanya di dalam kitab Iyob atau Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayub berapa? 3 ya. Ayub 3 ayat 25-26 dikatakan apa? Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak bisa beristirahat, namun kegelisahanlah yang timbul. Gelisah. Saya berikan satu kasus, saudara. Ada seseorang yang duitnya itu dihutangi orang lain. Sebutlah 100 juta. Misal, tentu orang tersebut berharap agar orangnya mengembalikan duitnya. Betul nggak, saudara? Menurut saudara salah atau benar? Benar, nggak salah. Lah itu duit saudara kok. Nagih itu tidak salah. Tetapi biasanya orang, ya entah mau curang atau apa, dia suka bilang gini, aku sekarang sudah bangkrut, aku sudah tidak punya duit lagi, wes karepmu, aku meh di penjara ya sudah. Berarti orang itu sudah tidak bisa memberi, bukan? Nah, apa yang dilakukan terhadap orang yang melakukan hukum loa? Ada yang ngomong sama saya begini, saya akan berkati orang itu baik, saudara. Tetapi kesalahannya adalah karena dia berdoa ingin memberkati orang itu, tetapi harapannya orang itu yang mengembalikan. Ini yang keliru, saudara. Karena faktanya ketika kita berdoa memberkati itu sudah bagus. Kenapa? Karena kita tidak sakit hati, bukan? Tidak ada energi negatif. Tetapi sekarang yang terpenting adalah dalam berdoa yakini saja bahwa uang saudara itu kembali. Tidak harus melalui orang itu. Paham Bapak Ibu? Karena orang yang sudah ngemplang, ya itu pecundang. Dan orang itu betul-betul melukai hati saudara. Dan orang itu kadang-kadang jarak gitu loh. Wes, karepelah aku di penjara enggak apa-apa. Itu jarak namanya. Utange we ngesol-ngesol. Le bayar reman-eman. Ya, itu namanya soleman. Ngutang ngesol-ngesol, bayar reman-eman, saudara-saudara. Nah ini yang kadang banyak orang melakukan. Tapi cobalah kita mulai berkembang.
Kalau memang orangnya itu sudah niatnya tidak baik, dia tidak mungkin kembaliin ke kita, Bapak Ibu. Yang penting hati kita itu tidak terluka oleh sikapnya pecundang itu. Paham Bapak Ibu? Jadi biarkanlah dia jadi pecundang. Yang penting hati kita itu tidak terluka oleh sikap pecundang itu. Yang kita lakukan adalah kita berdoa, Tuhan, saya mau kekayaan saya pulih 100 kali lipat. Tapi tidak harus melalui pecundang tadi. Paham Bapak Ibu? Karena Tuhan kita itu maha ajaib, dia sanggup memberkati kita dengan caranya sendiri. Tapi kalau kita berharap si pecundang itu membayar, kita yang kecewa. Karena memang niatnya sudah jahat. Jadi biarkan, yang penting kita itu tidak terluka hatinya. Itu yang terpenting. Sementara dia terus menjadi pecundang, nikmatilah. Karena dia akan semakin hancur. Kenapa? Karena dia memperlakukan keburukan pada orang yang baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita mulai belajar. Ayo pada saat kekecewaan itu muncul, buat kata-kata yang terbalik. Agar supaya saudara bisa survive. Tapi kalau tidak, saudara akan tenggelam dalam kedukaan. Saudara akan tenggelam dalam ketakutan. Dan saudara tidak akan pernah bisa survive. Yang ada adalah jengkel, emosi, bahkan saudara bisa menyangkal Tuhan. Saudara akan berkata, mana buktinya Tuhan? Ya karena kita masih urusan terus sama orang si pecundang tadi. Sehingga hati kita jadi cacat, Bapak Ibu. Sebaiknya kita bikin visi misi lagi, karena Tuhan toh sanggup untuk memberkati dengan cara yang sangat luar biasa. Yang penting hati kita jangan cacat, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi saya menghimbau bagi saudara-saudara yang dikemplang sama orang, sudah relakan saja. Toh kalau saudara tidak merelakan, ya percuma mereka niatnya jahat. Biarkan dia menikmati kejahatannya dan dia akan menikmati kehancurannya. Semakin dia menyerang hidup saudara, membabi buta, semakin hancur hidup orang itu. Itu sudah menjadi suatu ketetapan hukum sistemik yang ada. Sekarang kita lanjut yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir. Mengucapkan hal-hal besar dan saling mengaminkan. Ini dulu pernah saya lakukan pada saat pertama kali saya mengajarkan tentang hukum daya tarik-menarik. Masih ingat? Nah ini bisa dilakukan sendiri loh, di rumah masing-masing. Suami istri atau saudara dengan anak saudara boleh, ya, bisa saling bergantian. Misalnya anaknya berkata, "Pak, aku menjadi anak yang luar biasa." Papanya harus mengaminkan. Amin nak, kamu bukan saja luar biasa dalam soal ke sekolah, tapi kamu menjadi pengusaha yang sukses. Begitu Bapak Ibu. Saya berharap saudara bisa menangkap kata-kata saya ya. Nanti saudara bisa latihan di rumah masing-masing. Agar supaya saudara bisa semakin naik. Buktikan kata-kata saya saudara. Ini konsep hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jangan sekali-kali saudara memelihara kekhawatiran. Jangan sekali-kali saudara
sakit hati dengan orang lain. Khususnya bagi saudara yang dikemplang duitnya. Doakan saja. Yang terpenting kita meyakini bahwa uang saudara pasti kembali, bahkan berpuluh-puluh, bisa beratus-ratus kali lipat. Nah, saya berharap saat saudara berkata amin, aminkan itu dengan segenap hati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat saya mungkin menyampaikan sesuatu, saya sangat senang ya kalau jemaat di sini ini sudah responsif. Ketika saya mengucapkan hal-hal yang mengandung kekuatan iman, dia selalu berkata amin. Tetapi saya pernah melayani, saudara. Saya berkata dengan kata-kata membangkitkan iman, tapi jemaat itu enggak pernah ada yang ngomong amin. Menung, wahai Bapak Ibu. Saya berkata dalam hati, ini jemaat yang tidak terlatih. Tapi saya suka jemaat di sini. Ketika saya berkata, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hidupmu akan penuh dengan mujizat. Nah, itu responsif Bapak Ibu. Tapi saya bilang, saudara akan penuh dengan mujizat. Saya geli kadang-kala. Ya. Loh ini kok enggak responsif sama sekali. Nah, di sini yang kurang responsif itu cuma puji-pujiannya. Ayo kita menari. Orang nyari, saudara. Itu enggak responsif namanya. Harusnya kalau disuruh menari sama leader ya harus nari. Ya Bapak Ibu? Itu namanya responsif. Jadi jangan saudara pikir hanya masalah lagu-lagu saja. Enggak responsif itu enggak masalah. Oh itu bermasalah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan, bahkan Tuhan sendiri bertahta di atas pujian. Ada energi, kekuatan yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu, saya latih jemaat di sini, kalau leadernya suruh, ayo kita menari. Sekalipun tariannya kaku, ya wes ben. Kalau saudara lihat, saya kalau menari kaku atau lemes, saudara? Kaku, tapi saya bisa lemes dulu. Lemah gemulai. Kita bukan mau apa ya, sebagian besar nih, saya sempat tanya, kenapa sih kok kamu kalau disuruh nari tidak mau? Jawabannya cuma satu, malu. Malu, kenapa kok bisa malu? Saya tariannya jelek tapi enggak malu. Ya Bapak Ibu, kenapa kita malu? Disuruh menari berputar, enggak berputar. Boro-boro berputar, tepuk tangan saja tidak mengsedakep. Itu kan parah sebetulnya. Ini kita dilatih gitu loh. Lah kalau untuk puji-pujian saja, roh saudara tidak responsif. Mau mempraktekkan hukum Loa, mustahil saudara. Enggak akan bisa. Jadi saya berharap kita berlatih agar supaya semakin hari kehidupan kita menjadi semakin mantap. Tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Nah sekarang saya akan ajak, ini kan sudah poin 4 ya, saya akan ajak saudara untuk mempraktekkan poin yang pertama tadi. Ya, poin pertama yaitu apa? Mengucapkan kata-kata yang dahsyat. Saudara sudah siap? Nah, oke, kita latihan sekarang. Saya ingin Bapak Ibu Saudara semua cari tempat yang nyaman, mau duduk di situ juga enggak apa-apa. Tapi saudara pengen aku tak ngelemprak di situ juga enggak apa-apa. Terserah, saya kasih waktu beberapa detik, silahkan cari tempat yang aman.
nyaman. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, nanti saudara tinggal tirukan kata-kata saya. Ya, saat ini saudara pejamkan mata saudara. Ayo, kita mulai sekarang. Pejamkan mata saudara. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Musik bisa dibunyikan. Saya tunggu supaya kita betul-betul rileks total. Tenangkan hati. Saudara konsentrasi penuh dengan melakukan tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, dan hembuskan pelan-pelan. Lakukan terus. Ini sekedar contoh saja, nanti saudara lakukan di rumah masing-masing. Tapi formatnya itu sama. Barangkali hari ini saudara sudah melupakan pola yang seperti ini, sehingga kehadiran energi negatif itu begitu luar biasa banyaknya. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Ikuti irama lagu ini dengan tenang, teduh, semakin lama semakin teduh. Pejamkan mata saudara. Saat nanti saya berbicara dan saudara menirukannya dengan tegas, bayangkan apa yang saudara ucapkan. Saya ajak saudara untuk rileks terlebih dahulu terus. Sebelum kita masuk mengucapkan kata-kata yang dahsyat untuk saudara masing-masing. Memulai setiap kata-kata saudara ucapkan, saudara bayangkan apa yang saudara ucapkan tadi. Ikuti saya dengan kata-kata yang mantap. Saya bersyukur dan saya bahagia. Saudara bayangkan, rasakan kebahagiaan yang saudara alami saat ini sambil bersyukur atas kata-kata tadi. Saya bersyukur dan saya bahagia. Saya adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah magnet uang. Saudara bisa bayangkan
bahwa saudara adalah magnet di mana uang itu pada mengejar saudara. Itulah arti dari kata-kata tersebut. Bisnisku berkembang dengan sangat luar biasa. Penghasilanku memiliki omset yang sangat besar. Kekayaanku terus meningkat. Dari hari ke hari semakin dahsyat. Setiap hari konsumenku semakin bertambah. Saya menjadi orang yang sangat terkenal. Dan sangat disukai banyak orang. Saya menikmati kekayaan. Dan saya memiliki hati yang dermawan. Sekarang saya mampu menolong. Menolong banyak orang dengan kekayaan saya. Kecerdasan saya juga meningkat secara drastis. Daya ingat saya sangat tajam. Saya dipenuhi oleh energi kebaikan. Dan damai sejahtera melingkupi hidup saya. Saya memiliki hati yang mudah memaafkan. Sahabatku sangat banyak. Semua orang menyukaiku. Saya yakin kalau saya dilahirkan untuk sukses. Saya kaya dan bahagia. Saya sehat dan penuh syukur karena saya memiliki dan dimiliki oleh Bapa Yahweh yang Maha Kaya. Saya bersyukur anugerah Tuhan selalu melimpah dalam hidup saya. Dan hari ini saya bersukacita karena saya adalah orang yang sukses, kaya dan sehat, penuh dengan mujizat. Sahabatku semakin banyak. Dan hari ini
mujizat-mujizat baru berdatangan kepadaku. Sekarang saya akan ajak saudara untuk berdoa. Saudara berdoa masing-masing mengucapkan syukur sebelum kita akhiri. Saya persilahkan saudara berdoa. Berkatalah dalam doa itu, jangan berdiam diri. Sementara saya akan doakan saudara. Bapa Yahweh, saya berterima kasih pada malam hari ini kami belajar untuk mencontoh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan saya berdoa untuk umat-umat-Mu malam ini, yang mereka sudah mempraktekkan dan menghancurkan energi kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kesedihan. Hari ini mereka adalah orang-orang yang sukses. Hari ini mereka adalah orang-orang hebat. Hari ini mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan syukur. Damai sejahtera melingkupi mereka semua. Ya Bapa Yahweh, berkatilah anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai negara. Berkatilah mereka Tuhan. Saya percaya sejak mereka mengucapkan sesuatu pada hari ini, kehidupan mereka berubah sama sekali. Ekonomi mereka juga berubah sama sekali. Dan hidup mereka penuh dengan mujizat yang besar. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Biarlah apa yang kami sampaikan atas umat-umat-Mu menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Saudara bisa merasakan enggak kira-kira? Ya, puji Tuhan. Jadi hati saudara akan beda bukan? Ya, sangat berbeda ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja. Nanti saudara bisa lakukan sendiri di rumah. Video ini juga bisa diputar ulang, saudara tirukan lagi di rumah dengan hati yang semakin mantap dan lihat hidupmu penuh dengan mujizat besar. Haleluya. Sekarang ada pengumuman enggak? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mau undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan Bapa Yahweh. Tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bagi mereka yang belum sempat hadir ke tempat ini, Bapa beri kerinduan yang dalam mereka untuk bisa beribadah. Karena kami tahu di tempat inilah mereka bisa merasakan energi yang sebenarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Amin. Kan yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Kan yehirotso. Isa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Kan yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin.
Baruk peripit nih kau friatmat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteha dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Shalom. Dikala ku berdoa